Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya teman-teman? Pasti dong sehat. Pada siang hari ini saya akan sharing Muzakaron 6 point, 6 sifat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga 2/3 dunia tunduk pada kekuatan Islam pada saat itu. Namun sebelum kita mulai, kita jangan lupa teman-teman, saatnya subscribe, saatnya like, saatnya komen, saatnya share, saatnya belajar. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Saudaraku yang beriman, alhamdulillah Allah Ta'ala meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan jin dan manusia hanya dalam amal agama yang sempurna, seperti yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun umat Islam saat ini belum ada kekuatan karena lemahnya iman, lemahnya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat amal agama secara sempurna karena Allah Ta'ala telah menanamkan sifat-sifat yang mulia kepada para sahabat. Nah, kita semua kalau mau mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat, harus ikut contoh, tiru-tiru, meniru para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka ia akan digolongkan kepada kaum tersebut. Sahabatku yang beriman, maka Allah Ta'ala tanamkan 6 sifat yang mulia. Sifat yang pertama, sifat imaniyah. Sifat yakin terhadap kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul-betul yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yusaddiqu qalbuhu lisanahu, kemudian hatinya membenarkan lisannya, dakhala min ayyi abwabil jannati syaa, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Saudaraku yang beriman, selain kita yakin kepada Allah Ta'ala, maka kita contoh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbukumullah. Niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Allah Ta'ala Maha Penyayang. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara mendapatkannya mudah, saudaraku yang beriman. Ada 3 poin. Yang pertama, dakwahkan tuh. Sering ulang-ulang bicarakan tentang kebesaran Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rizki. Lalu kita juga dakwahkan juga pentingnya menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu latihan. Nah, kita latihan tuh.
membentuk halaqah, membentuk pembicara-pembicara tentang iman, latihan untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdoa agar Allah berikan hakikat iman dan hakikat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang kedua yaitu sholat khusyuk wal khudu. Jadi sholat dengan konsentrasi batin nih, sungguh-sungguh konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya membawa sifat ketaatan dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita ucapkan salam, tundukkan pandangan, baca Quran. Maka di luar sholat pun kita tundukkan pandangan, ucapkan salam, baca Quran juga. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Carilah pertolongan Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu khairu maudu'." Sholat adalah sebaik-baiknya amalan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk seluruh hambanya. Maka perlu kita dakwahkan pentingnya sholat khusyuk wal khudu. Latihan memperbaiki zahir dan batinah sholat. Mulai dari wudu, istinja, bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Lalu doa juga agar Allah berikan hakikat sholat khusyuk wal khudu. Sifat yang ketiga adalah ilmu ma'azikir. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hajat, perasaan butuh untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengamalkan seluruh perintah Allah Ta'ala pada setiap saat dan keadaan. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan fahamkan tentang agama. Dan ilmu dibagi menjadi dua, ilmu fadail dan masail. Maka perlu kita dakwahkan pentingnya ilmu fadail dan masail. Latihan untuk duduk dalam ta'lim fadail dan masail. Bersilaturahmi kepada alim ulama, menanyakan perkara agama dan perkara dunia, dan berdoa agar Allah berikan hajat pada ilmu fadail dan masail. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya ahli zikir. Bagaimana mengamalkan doa-doa musnunah, baca Quran minimum 1 juz, odots, one day, one juz. Lalu zikir pagi petang, istighfar, salawat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir 100 kali. Saudaraku yang beriman, maka kita harus amalkan. Bagaimana kita belajar agama Allah Ta'ala. Kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang keempat, ikramul muslimin. Bagaimana para sahabat Nabi SAW ikramnya, akhlaknya akhlak yang terbaik. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling baik akhlaknya. Bagaimana menunaikan, mendahulukan kepentingan saudara sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikan. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi." Allah Ta'ala akan menolong seorang hamba selagi ia menolong saudaranya. Lalu sifat yang kelima, sifat tasihun niyah, ikhlas. Yaitu kita meluruskan niat, membetulkan niat seluruh amalan kita hanya mengharap ridho Allah Ta'ala. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat rupamu dan hartamu, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Cara mendapatkannya, kita dakwahkan, bicarakan terus tuh tentang ikramul muslimin, tentang ikhlas. Kita latihan untuk menebarkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, memuliakan ulama, menghargai sesama, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Dan kita berdoa, bergaul, berbaur kepada orang yang wataknya berbeda-beda, supaya kita mendapatkan sifat ikram. Lalu sifat ikhlas juga kita koreksi niat kita. Sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal. Kita doa kepada Allah agar Allah berikan hakikat ikhlas. Lalu sifat yang keenam, sifat dakwah wa tabligh. Khurud fisabilillah. Dakwah artinya mengajak, tabligh menyampaikan. Khurud fisabilillah, keluar di jalan Allah Ta'ala. Nah, sifat Nabi SAW, bagaimana mengarahkan kepada para sahabat supaya mendakwahkan agama Allah Ta'ala, saling mengajak kepada kebaikan.
Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Saling nasihat-menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada lagi amalan yang lebih baik daripada amalan mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lahutwatun fi sabilillah." Sepagi di jalan Allah Taala, aurahatun atau sepetang sesaat di jalan Allah, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan sisinya. Maka perlu kita luangkan waktu. Saudara yang beriman, apapun yang kita ingin dapatkan, kita bekerja, kita belajar di kampus, di kuliah kan, kita luangkan waktu, kita keluarkan dana, korbankan harta diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Apalagi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama niat untuk luangkan waktu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan harta kita, diri kita untuk agama Allah taala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi untuk mengorbankan harta dirinya untuk agama Allah taala. Di jalan Allah taala, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 15, tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi untuk korbankan harta diri mereka di jalan Allah Ta'ala. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Maka saudaraku yang beriman, maka kita sama-sama belajar niat. Kita niat untuk amal dan sampaikan. Kita sama-sama luangkan waktu untuk belajar sifat iman, belajar sholat khusyuk wal khudu, ilmu ma'azikir, ikramul muslimin, sifat ikhlas, dan sifat dakwah dan tabligh khurud fisabilillah. Maka perlu kita luangkan waktu. Kita niat belajar, amal dan sampaikan. Saatnya belajar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.